warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai pengatur semua sumber daya yang terdapat pada komputer. Sistem operasi atau operating system menjadi penghubung antara software, hardware, brainware. Ia mengatur agar kesemuanya dapat berkomunikasi dengan baik dan membuat nyaman pengguna komputer. Tanpa sistem operasi, sebuah komputer, ponsel, atau konsol game tidak dapat berjalan, karena SO inilah yang mengatur semua perangkat di dalam alat-alat tersebut. Pengertian sistem operasi menurut para ahli. Pertama, pendapat dari I.M. Rusam, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem termasuk menjalankan program aplikasi. Kedua, menurut M. Suyanto, sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen software yang berfungsi untuk mengontrol seluruh kegiatan dalam komputer. Yang ketiga, menurut Abbas A. Pangera, sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen kerja dan memuat metode kerja yang digunakan untuk memanfaatkan mesin sehingga dapat bekerja sesuai yang diinginkan. Fungsi sistem operasi. Yang pertama, menjalankan operasi dasar. Kedua, mengatur hardware. Ketiga, mengatur berbagai macam aplikasi. Keempat, untuk menyajikan sebuah tampilan. Yang kelima, untuk koordinasi perangkat komputer. Yang keenam, untuk fungsi komputer yang optimal. Macam-macam sistem operasi. Pertama, saya akan menjelaskan sistem operasi Android. Sistem operasi Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk digunakan pada perangkat mobile berlayar sentuh seperti telepon pintar atau komputer tablet. Sistem operasi Android pada awalnya dikembangkan oleh Android dengan dukungan dana dari Google. Pada akhirnya, Google pun membelinya di tahun 2005. Kemudian dirilis pada tahun 2007. Kelebihan dari sistem operasi Android yaitu bersifat open source, didukung oleh aplikasi yang melimpah dari Google Play Store, multitasking, mendukung USB mesh storage. Kekurangannya, penggunaan baterainya boros, rawan malware. Kedua, sistem operasi Microsoft Word. Microsoft Word adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan komputer menggunakan tampilan visual yang sangat memudahkan pengguna. Sistem operasi ini telah berevolusi dari Microsoft DOS, sebuah SO yang berbasis teks dengan penggunaan baris perintah. Windows versi 1.0 pertama kali dikenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru dipasarkan di November tahun 1985. Sampai saat ini, Windows telah mengeluarkan berbagai macam sistem operasi, dan yang terakhir adalah Windows 10 yang diperkenalkan pada 29 Juli 2015. Sistem operasi Linux. Ini diperkenalkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux adalah jenis sistem operasi open source di main Linux, dapat dimodifikasi, digunakan, dan juga didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Pada umumnya, pengguna Linux memasang dan melakukan konfigurasi sendiri pada konfigurasi sistem. Pengguna sistem operasi ini kebanyakan adalah orang-orang yang mengerti teknologi dibandingkan para pengguna Windows atau Mac OS yang kebanyakan awam terhadap sistem komputer. Linux terkadang diidentikan para hacker atau
geek. Namun seiring perkembangan Linux, anggapan itu sudah sedikit berubah. Linux memiliki beberapa macam atau distro. Di antaranya adalah Ubuntu, Fedora, Backtrack, Mandrive, Slackware, Debian, CentOS, Red Hat, dan sebagainya. Sistem operasi Mac OS. Sistem ini merupakan sistem operasi keluaran dari raksasa perusahaan Apple, dan jenis ini pun telah terpasang dalam komputer Macintosh atau yang disebut dengan Mac. Sistem operasi ini memiliki versi sistem operasi baru yang dinamai OS X, serta beberapa versi yang telah dikeluarkan, diantaranya Lion 2011, Mountain Lion 2012, dan lainnya. Pengguna sistem operasi yang satu ini memang tergolong lebih rendah dibandingkan dengan pengguna Windows karena harga produk komputer keluaran Apple yang tergolong mahal. Lalu sistem operasi Windows Phone. Sistem operasi Windows Phone adalah sistem operasi perangkat mobil yang dikembangkan Microsoft dan menggantikan platform Windows Mobile. Diluncurkan pada Oktober 2010 dan secara global, lalu baru diluncurkan di Asia di awal 2011. Sistem operasi Windows Phone menjadi OS utama pada ponsel buatan Nokia setelah sebelumnya CEO Microsoft dan CEO Nokia mengumumkan kerjasamanya. Ia diproyeksikan menggantikan sistem operasi Symbian yang biasa terdapat pada ponsel-ponsel keluaran. Jenis-jenis sistem operasi. Ada beberapa sistem operasi bila diidentifikasikan berdasarkan penggunanya. Single user, single tasking. Satu komputer untuk satu user dan satu aplikasi. Contohnya MS-DOS. Lalu multi user, single tasking, satu komputer banyak user dan digunakan dalam satu aplikasi. Contohnya novel network atau berbasis jaringan. Lalu selanjutnya single user multitasking. Satu komputer digunakan oleh satu user dan bisa menjalankan beberapa aplikasi bersamaan, contohnya Windows. Lalu multi user multitasking atau bisa disebut dengan banyak user yang bisa menjalankan program dalam satu waktu, contohnya Linux. Lalu pembagian penting dalam sistem operasi. Berikut ini adalah bagian-bagian penting dalam sistem operasi. 1. Mechanics board, command interpreter, resource allocator, handler, driver, penjadwalan. Pertama, definisi scheduling. Scheduling merupakan satu atau beberapa buah aturan, mekanisme, dan prosedur di dalam sistem operasi melibatkan kernel, aplikasi, proses. Terkait dengan uraian kerja yang dilakukan oleh komputer dan sistem komputer, scheduling ini ada di dalam sistem operasi apapun. Multiprogramming adalah kegiatan menjalankan beberapa program pada memori pada satu waktu. Seperti contoh, dalam satu waktu sebuah program sedang menggunakan GPU, sedangkan program yang lain menggunakan hard disk. Multiprocessing adalah kemampuan komputer untuk melakukan beberapa proses dalam waktu bersamaan dengan teknologi berbasis multiprosesor, sebagai contoh komputer server. Peran scheduling. Terdapat peran penting dari scheduling, diantaranya 1. Memaksimalkan throughput, yaitu jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Sasaran
penjadwalan adalah memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interview waktu. 2. Memaksimalkan kinerja waktu prosesor. 3. Definisi proses. Efisiensi atau ulisasi proses. Pemroses dihitung dengan pembandingan rasio waktu sibuk pemroses. 4. Keadilan pada semua job dan aplikasi. Keadilan adalah proses-proses yang diperlukan sama, yaitu mendapat jatah waktu proses yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemroses sehingga mengalami kekurangan waktu. Response time, waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dari minta layani hingga ada respon pertama yang menanggapi permintaan tersebut. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan waktu tanggap. 6. Optimasi daya. Lalu jenis-jenis scheduling. Penjadwalan terdiri dari 4: penjadwalan jangka panjang, penjadwalan jangka menengah, penjadwalan jangka pendek, dan penjadwalan I/O. Gambaran untuk jelas penjadwalan adalah pertama yaitu penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang atau long term bisa diartikan sebagai suatu penambahan proses baru ke dalam sekelompok proses yang akan didiskusikan oleh komputer. Dieksekusi oleh komputer. Penjadwalan ini terjadi karena suatu proses yang baru diciptakan dan masih berlokasi di dalam HDD hard disk. Pada penjadwalan jangka panjang, apabila makin banyak proses yang diciptakan, maka kualitas setiap layanan untuk setiap proses berkurang. Kedua, penjadwalan jangka menengah. Penjadwalan jangka menengah atau medium term adalah suatu keputusan penambahan suatu proses secara keseluruhan atau sebagian ke dalam memori utama. Scheduling tersebut terjadi saat sweeping. Lalu yang ketiga, penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan jangka pendek atau short term adalah keputusan di mana memilih salah satu proses yang akan dieksekusi di antara beberapa jumlah proses yang sudah atau telah dieksekusi. Scheduling ini sangat sering dilakukan dalam penjadwalan tersebut. Juga mempunyai tugas untuk mengirimkan job. Lalu penjadwalan I/O. Penjadwalan I/O sendiri berarti memilih proses yang mana akan diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menggunakan I/O device, di antaranya beberapa proses yang akan sama-sama menggunakan device tersebut. Yang selanjutnya adalah penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan jangka pendek atau short term adalah keputusan di mana memilih salah satu proses yang akan dieksekusi di antara beberapa jumlah proses yang sudah atau telah siap dieksekusi. Yang keempat, penjadwalan I/O. Penjadwalan I/O sendiri berarti memilih proses yang mana yang akan diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menggunakan I/O device di antara beberapa proses yang akan sama-sama menggunakan device tersebut. Dan materi selanjutnya adalah algoritma scheduling. Algoritma scheduling ada 3. Yang pertama adalah round robin scheduling. Konsep dasar dari algoritma ini adalah dengan menggunakan time sharing. Pada dasarnya, algoritma ini sama dengan FCFS, hanya saja bersifat preemptif. Sifat proses mendapatkan waktu CPU yang disebut dalam waktu kuantum atau quantum time untuk membatasi waktu proses, biasanya 1-100 milidetik.
Setelah waktu habis, proses ditunda dan ditambahkan pada ready queue. Yang kedua, first come first server scheduling atau FCFS. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Pada skema ini, proses yang meminta CPU pertama kali akan dialokasikan ke CPU pertama kali. Algoritma FCFS termasuk non-preemptive karena sekali CPU dialokasikan pada suatu proses, maka proses tersebut tetap akan memakai CPU sampai proses tersebut melepaskannya, yaitu jika proses tersebut berhenti atau meminta I/O. Yang ketiga adalah short job first scheduler atau pada penjadwalan SJF, proses yang memiliki CPU burst paling kecil dilayani terlebih dahulu. Terdapat dua skema. A. Non-preemptive. Bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU selesai. Yang B. Preemptive. Jika proses baru datang dengan panjang CPU lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, proses ini ditunda dan diganti dengan proses baru. Skema ini disebut shortest remaining time first. Yang materi selanjutnya adalah manajemen memori. Manajemen memori adalah salah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Manajemen memori DOS merupakan mekanisme pengaturan memori pada sistem operasi DOS. Sistem operasi berjalan dalam modus real dengan arsitektur berbasis prosesor Intel x86. Dalam modus real, hanya 20 bit pertama dari bus alamat yang akan digunakan oleh sistem operasi untuk mengakses memori, sehingga menjadikan jumlah memori yang dapat diakses hanya mencapai 220 sama dengan 1048576 bit atau 1 MB saja, dari yang seharusnya 32 bit atau 40 bit pada prosesor-prosesor modern. Ada beberapa macam jenis memori, di antaranya memori kerja, ROM, RAM, change memory, memori dukung, floppy, hard disk, CD, dan lain-lain. Beberapa jenis strategi pencocokan antara lain: 1. Cocok pertama. Pencocokan terjadi menurut antrian informasi. Yang kedua, cocok pertama berdaur. Pencocokan tidak harus dimulai dari urutan penggalan memori yang pertama, tetapi dapat dilakukan setelah terjadi pencocokan sebelumnya. Yang ketiga, cocok terbaik. Pencocokan dilakukan sesuai dengan penggalan memori yang ukurannya pas. Yang keempat, cocok terburuk. Informasi akan menempati penggalan yang ukurannya terbesar. Informasi akan menempati penggalan yang ukurannya terbesar. E. Fragmentasi. Menurut prosesnya terdapat dua macam fragmentasi, yaitu A. Fragmentasi internal. Kelebihan memori pada penggalan memori ketika penggalan memori itu menerima penggalan informasi yang berukuran kurang dari ukuran penggalan memori. B. Fragmentasi eksternal. Penggalan memori bebas yang ukurannya terlalu kecil untuk dapat menampung penggalan informasi yang akan dimuat ke penggalan memori itu. Contohnya proses. 3. Fungsi manajemen memori. Manajemen memori sangat penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrogram atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer tersebut. Berikut ini kami sebutkan fungsi manajemen memori diantaranya. 1. Mengolah informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. 2. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. 3. Mendealokasikan
memori dari proses yang telah selesai. 4. Mengelola swapping antara memori utama dan disk. 4. Manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping atau pegging terbagi menjadi dua, yaitu 1. Manajemen tanpa swapping atau pegging, yaitu manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi, yang terdiri dari monoprogramming. Ciri-cirinya hanya satu proses pada satu saat, hanya satu proses menggunakan semua memori. Pemakaian memotongkan program ke seluruh memori dari disk. Dan yang terakhir, program mengambil kendali seluruh mesin. 2. Multiprogramming dengan permatisian statis terbagi menjadi dua. Pertama, permatisian menjadi partisi-partisi berukuran sama, yaitu ukuran semua partisi memori adalah sama. 2. Permatisian menjadi partisi-partisi berukuran berbeda, yaitu ukuran semua partisi memori adalah berbeda. Strategi penempatan program ke partisi. Pertama, 1. Antrian tunggal untuk semua partisi. Keuntungannya lebih fleksibel serta implementasi dan operasi lebih minimal karena hanya mengolah satu antrian. Kelemahannya, proses dapat ditempatkan di partisi yang banyak diboroskan, yaitu proses kecil ditempatkan di partisi sangat besar. Yang kedua, satu antrian untuk tiap partisi atau banyak antrian untuk seluruh partisi. Keuntungannya, meminimalkan pemborosan memori. Kelemahannya, dapat terjadi antrian panjang di suatu partisi sementara antrian partisi-partisi lain kosong. Manajemen dengan swapping atau pegging. Swapping adalah pemindahan proses dari memori utama ke disk dan kembali lagi. Ketiga, multiprogramming dengan partisi dinamis. Jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Kelemahannya, dapat terjadi lubang-lubang kecil memori di antara partisi-partisi yang dipakai, merumitkan alokasi dan dealokasi memori. 2. Pencatatan pemakaian memori. Pencatatan memakai petabit atau bitmap. 2. Pencatatan memakai linked list. Sekarang sistem body. Sistem body adalah algoritma pengelolaan memori yang memanfaatkan kelebihan penggunaan bilangan biner dalam pengalamatan memori. Karakteristik bilangan biner digunakan untuk mempercepat penggabungan lubang-lubang berdekat ketika proses terakhir atau dikeluarkan. Mekanisme pengelolaan sistem body tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya: 1. Sistem body mempunyai keunggulan dibanding algoritma yang mengurutkan blok-blok berdasarkan ukuran. Ketika blok berukuran 2K dibebaskan, maka manajemen memori hanya mencari pada senarai lubang 2K untuk memeriksa apakah dapat dilakukan penggabungan. Pada algoritma lain yang memungkinkan blok-blok memori dipecah dalam sembarangan ukuran, seluruh senarai harus dicari. 2. Dealokasi pada sistem body dapat dilakukan dengan cepat. Kelemahannya sistem body yaitu 1. Utilisasi memori pada sistem body sangat tidak efisien. 2. Masalah ini muncul dari kenyataan bahwa semua permintaan dibulatkan ke 2K terdekat yang dapat memuat. Proses berukuran 35 KB harus dilakukan di 64 KB. Terdapat 29 KB yang disisiakan overhead. Ini disebut fragmentasi internal karena memori yang disiakan adalah internal terhadap segmen-segmen yang dialokasikan.